Abdi teh ayeuna Jangan sendiri, karena kamu sedang mendengar obrolan waktu larut. 107,9 FM 8EH Radio ITB Your Edutainment. And music station. Selamat malam Kusmania. Kalian yang hari ini setia terjaga di balik bayang-bayang malam, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih terjaga atau justru ditemani rasa lelah yang tak kunjung pulang? Apapun kabar kalian, pastikan Kampus Mania siap. Karena pada malam hari ini, bersama kami, katanya, bayangannya akan datang jauh lebih dekat. Jujur itu serem banget sih Zam. Tapi kayaknya kalau belakangan ini tuh kita lagi dipenuhi bayang-bayang UAS sama tugas gak sih? Bener banget. Dan kebiasaan kayak gitu benar-benar merubah habit kita belakangan ini menjadi lebih sering begadang hingga larut malam. Betul. Di minggu-minggu ini yang lagi persiapan UAS, menyelesaikan deadline-deadline tugas besar, rasanya gak jarang untuk aku tidur di bawah jam 12 malam. Dan seringkali aku ngerasa semakin malam semakin sepi gak Zam. Kayak ada yang ngawasin aku gitu dari belakang. Enggak nih, kalau di tengah kesibukan ini kira-kira Kampus Mania suka meluangkan waktunya hingga larut malam gak ya? Nah kalau misalnya aku biasanya masih bangun sampai di waktu-waktu yang katanya rawan, yaitu adalah jam 3 pagi, yang dimana katanya jam 3 pagi ini kita tuh udah pasti gak bakal sendirian. Merinding banget dengarnya. Itu juga hati-hati buat Kampus Mania. Apabila kalian hendak begadang, waspadalah, karena siapa tahu Kampus Mania enggak sendirian. Serem banget. Nah, Kampus Mania, apapun kesibukan kalian malam ini, berhenti sebentar, karena akan ada yang mengudara menemani kalian pada malam hari ini. Di waktu larut seperti ini, aku Ega, Aku Atia. Dan aku Azam. akan mengiringi kesunyian malam ini dengan Obrolan waktu larut. Kalian akan ditemani oleh kami untuk membahas hal-hal yang akan menggetarkan jiwa kalian. Kayaknya kalau membahas sesuatu seperti ini, kita kayaknya harus ditemani sama suasana yang mendukung ya sih. Bener Benar banget. banget. Oleh karena itu, Kampus Mania, matikan lampu dan turunkan volume di sekitar kalian agar suasana makin mencekam dan menyeramkan. Kalian udah merasa waktu makin larut gak sih? Aku udah mulai merinding sih. Soalnya semakin lama kok semakin dingin gitu ya gak Zam? Kalian jangan berani-berani menoleh ke belakang. Hati-hati Kampus Mania, dan ingat, kalian tidak sendirian. Kampus Mania berani menoleh ke belakang. Hati-hati, karena kamu tidak sendirian. 107,9 FM Mania Radio ITB, Your Entertainment and Music Station. Halo Kampus Mania, sebelumnya kita telah membahas bahwa Indonesia ternyata menyimpan banyak sekali lagu horor yang juga menyimpan kisah horor di baliknya. Mungkin dari Kampus Mania yang malam ini masih setia mendengarkan kami mengudara, sempat pernah menyanyikan juga mungkin Boneka Abdi, lalu
pernah menonton film-film Danur. Tuh, Nah, Kampus Mania, kita akan melanjutkan pembahasan tentang lagu-lagu tersebut di awal obrolan waktu lalu bersama aku Azam aku Atia. dan Eh, kita akan melanjutkan pembahasan tentang lagu-lagu tersebut di awal obrolan waktu lalu bersama aku Azam aku Atia. dan Eh, Ega Ega. Ega Ega. Ega Ega. Ega. Ega Ega. Ega Ega. Ega. bentar Sebentar Kampus Mania. sebentar Kampus Mania. Kalian Ega yakin yang ada di tubuhmu ini adalah tubuhmu? Azam lu yakin ini Ega? Aku juga Zam. Emang kamu siapa sebenarnya? Ega. Aku bukanlah Ega. Namaku Helenina Putri. Dan aku mungkin terkenal di kalangan umur-umur kalian ini dasar anak muda. Sebentar. Tapi teman kami Ega ada kan? Temanmu, aku tidak peduli dengan kondisinya. Aku hanya ingin menceritakan kisahku di sini. Ya udah, Tapi Zam, Kampus Mania. Aku takut banget Ega dibawa kemana-mana. Ya udah, kita biarin dulu dia cerita ya. Oke. sebentar. Kalau kamu ingin bertanya, kami punya satu syarat. Setelah ini semua selesai, balikin teman kami Ega. Yang kalian pikirkan hanyalah temanmu. Aku di sini bukan untuk mengurusi temanmu itu. Aku ingin menceritakan kisahku yang mungkin akan membuat teman-teman kalian merasa lebih takut di tengah malam ini. Kampus Mania, untuk saat ini kalian akan mendengarkan suatu kisah Dari Terlalu banyak basa-basi di antara kalian. Biarkan aku menceritakan kisahku sendiri. Namaku Helen Nina Potier. Atau mungkin kalian mengenalku dengan sebutan Nina Bobo. Jadi, ini lagu Nina Bobo. Kalian hanya tahu tentang laguku saja. Padahal banyak sekali kisah di balik itu. Dasar kalian ini. aku tahu sih. Atia tahu kok. Atia tahu kalau misalnya ini lagunya udah berkembang dan menyebar luas banget. Oke. Nina tahu. Kalian akan tahu tentang lagu-lagu Nina, tapi kalian tidak tahu mengenai kisah Nina di balik itu. Jadi, Nina yang kalian tahu ini adalah keturunan keluarga Indonesia dan Belanda pada era kolonial. Dan Nina yakin kalian bahkan belum lahir pada saat itu. Tapi, mengapa namanya jadi Nina Bobo? Karena lagu ini dibuat oleh ibu Nina untuk menidurkan Nina saat Nina merasa sulit tidur. Namun, lagu ini malah tersebar luas hingga banyak yang mendengarkan hingga generasi ini. Lalu, kenapa lagu kamu dianggap serem? Emangnya ada mitos gitu? Tentu, mitos memang pasti ada dan tidak hanya ada satu. Sebentar, aku juga pernah dengar tentang mitos kalau lagu Nina Bobo ini dinyanyiin tengah malam, kayak ada suara anak kecil. Mungkin itu adalah Nina yang ingin mendengarkan kembali lagu Nina di orang lain. Karena saat Nina sudah tiada, ibu Nina terus-menerus menyanyikan lagu itu di samping tempat tidur Nina. Jadi yang aku dengar tentang kursi goyang di dekat ranjang anak, terus dia bergerak sendiri, itu kamu? Tentu, siapa lagi yang ingin mendengarkan lagu Nina Bobo selain Nina
sendiri. Nina ingin sekali mendengar lagu itu, dan terkadang Nina ingin menjahili orang-orang di sekitar Nina. Tapi, tahu apa kalian tentang lagu Nina Bobo ini? Kalian dari tadi hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkaitan dengan niat Nina berada di sini. Aku sedikit penasaran. Bukannya lagu Nina Bobo itu lagu keluarga yang untuk nenangin anak yang sulit tidur? Itu juga bentuk kasih sayang seorang ibu, bukan sih, Zam? Iya, itu kayak tradisi keluarga. Kayak berbagai generasi itu selalu menyanyikan lagu itu untuk anaknya yang ada di itu. Itu yang Atia sama Azam tahu sih, Nina. Kalian hanya tahu informasi sebatas itu saja. Jadi, untuk apa kalian di sini? Memang lagu ini dibuat Nina. Maksud Nina adalah ibu Nina. Untuk Nina sendiri sebagai bentuk kasih sayang ibu Nina. Entah kenapa lagu ini malah terus menerus dinyanyikan hingga berbagai generasi. Karena Nina, menurut Atia sendiri, melodinya itu sederhana dan bikin perasaan hangat. Lalu lagu yang ibumu ciptain itu membawa kenangan keluarga, Nina. Azam juga merasa emosi dalam lagu itu tuh begitu pekat, kayak kerasa masih hidup. Mungkin lagu ini memang bernyanyikan dengan makna-makna seperti itu. Tapi jangan tenang dulu kalian, karena di balik melodi ini akan selalu ada mata yang mengawasi. Apaan sih Nina? Balikin teman kami. Nah, aduh, kampus mania, sebentar ya. Aduh, Ega, ini Atia, sama Azam gak? Emang kenapa sih guru? Ega tuh merasa lemes banget dari tadi. Dan kayak butuh sesuatu dulu. Yaudah. Jadi baru saja kita membahas seputar lagu Boneka Abdi yang ternyata mirip-mirip juga ya tentang Nina Bobo gitu. Yang banyak orang kira lagunya sebenarnya horor, bertemakan horor. Ternyata ada pesan tersiratnya. Atia bahkan gak nyangka, Zam, gak yang pemilik lagunya nyamperin kita loh, masuk lewat Ega sebagai perantaranya. Ega udah aman kan sekarang? Udah aman, tapi jujur kamu semuanya, Ega tuh capek banget rasanya setelah Nina Bobo tadi mampir ke Ega. Tapi kayaknya daripada berlarut-larut, lebih baik kita beralih ke jantung budaya Jawa, sebuah tempat yang namanya sudah menjadi satu ketika kita tahu. Sebenarnya lagu ini berbeda dari cerita yang saling beredar, karena sebenarnya lagu yang berjudul Lingsir Wangi ini bukanlah lagu pemanggil makhluk halus, karena tembang ini diciptakan sebagai kidung Jawa oleh Sunan Kalijaga, yang dimana beliau lahir pada masa penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Di masa itu, seni dan budaya lokal sering digunakan sebagai media dakwah. Lingsir Wangi pun berfungsi sebagai buah pembalap dalam kampus ini. Kita lihat tujuan penciptaan lagu ini sudah sangat mulia. Namun masih banyak juga kisah menyeramkan yang beredar di masyarakat. Tembang ini adalah sebuah permohonan yang ditujukan kepada Tuhan agar sebenarnya manusia ini dijauhkan dari marbahaya dan juga gangguan makhluk-makhluk halus dalam azab. Karena lagu ini pun dilantungkan untuk menenangkan hati sebenarnya manusia. Biasanya dinyanyikan di malam yang tenang, karena lirik Lingsir Wangi seliramu itu lengkap membawa panggilan, melainkan permohonan agar gangguan mistis dijauhkan. Tapi ya Ati, kok yang Ega dan Martina malah berbanding terbalik sama yang sudah disebutkan tadi, karena lagu ini malah terkenal karena kesan horor dan mistis yang
makhluk wanita berwajah itu yang biasanya dikaitkan juga sebagai penipu di beberapa karakter ataupun yang mitos yang berada di masyarakat aja, karena memang cukup dipopulerkan juga lagu ini oleh film-film horor Indonesia. Tapi ternyata kisah yang beredar di masyarakat semakin banyak. Azam gak dengar hanya itu aja. Cerita juga ada di saat gamelan tiba-tiba berbunyi sendiri saat para penari itu sedang latihan balap. Para pemusik dan para penari yang berada di sekitarnya merasa kayak ada yang mengawasi. Cerita yang dari rakyat Jawa yang langsung ini juga menceritakan tentang suara yang melantunkan lagu Prinsip ini. Suaranya itu berasal dari sumur ataupun memandang tempat dan itu berada. Karena ya kalau lihat sekeliling kita nih dan banyak bangunan juga masih ada di sana. Giliran roh hewan karena ya lagu ini tuh mengandung soundscape yang muncul seperti kesunyian yang mencekam, bahkan tanpa lirik yang eksplisit terhadap hantu. Tapi kampus mania, Aga, Azam, Ega, jika kita kembali ke makna aslinya, Lingsir Wengi itu sebenarnya doa keselamatan. Dia ini permohonan agar dijauhkan dari musibah, dari gangguan makhluk halus juga. Walaupun sih kampus mania, Zaga, dahulu banyak keluarga Jawa yang menggunakan lagu ini sebagai pengantar tidur utama untuk anak-anak. Karena katanya lagu ini dipercaya sebagai tameng dan balik lagi tadi kampus mania sebagai perlindungan. Artinya nih, ini tuh membuktikan bahwa pada dasarnya Lingsir Wengi ini adalah simbol kedamaian dan kehangatan budaya. Suara yang selalu ada, walaupun tak ada. Sebenarnya walaupun Atia udah tahu makna dari lagunya ini sebagai lagu memohon perlindungan, tapi nggak tahu kenapa Atia masih takut sih buat dengerin lagunya. Kalian juga? Apalagi dengan bahwa lagu ini biasanya dinyanyikan di kamar tidur anak-anak. Rasa-rasanya menurut Atia kayak gak mungkin deh dijadiin lagu tidur, karena kayak Atia bakal bilang ke mama, nggak usah deh pakein lagu Lingsir Wengi untuk tidur. Mending tidur sendiri aja nggak apa-apa. Karena lagu ini kayaknya udah melekat banget gak sih sama mitos-mitos yang menyeramkannya tuh banget sampai bikin perspektif orang tuh beda gitu. Itu tadi tadi yang kamu bilang juga, ada dipopulerkan oleh film-film horor, terus diberi kesan ada penunggunya. Ya gimana enggak, masyarakat atau mungkin kampus mania juga punya stigma yang sama dari lagu Lingsir Wengi ini. Kampus mania, malam ini masih panjang dan di tengah keheningan kita akan beralih ke suara yang mungkin terdengar modern, tapi siapa tahu di dalamnya juga terselip bisikan dari mereka yang terpasang mata. Hati-hati kampus mania dengan apa yang kalian dengar selanjutnya, karena inilah Still Life by Sitcom. Malam sudah semakin larut dan kita sudah berjalan cukup jauh menyusuri cerita-cerita yang hidup di balik lagu. Setelah
Setelah kita menyelami lapisan sejarah dari lagu Nina Bobo, sebuah lagu duka yang membuktikan bahwa rasa kehilangan dan cinta seorang ibu bisa menciptakan resonansi yang abadi. Kita lanjut. Ada juga tentang dualisme Lingser Bumi, tembang suci yang disalahgunakan oleh budaya populer menjadi sebuah kode untuk memanggil identitas yang paling ditakuti. Lalu, Kampus Mania, lagu Boneka Abdi seringkali menggunakan melodi yang sangat sederhana, menyerupai nyanyian anak-anak yang polos. Namun nyatanya dimainkan dengan iringan piano yang disonan dan suara gesekan biola yang tajam. Tadi kita juga telah membacakan cerita-cerita horor yang dibagikan oleh Kampus Mania. Dan beberapa atau bahkan semuanya itu bikin main di tengah kesunyian malam. Nah, oleh karena itu kami ingin membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Kampus Mania. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kalau Lingser Wengi menurut para announcer itu tetap bisa dijadikan sebagai penolak drama atau tetap masih menjadi lagu-lagu horor nih? Wah, lagu Lingser ini disebut aja udah ada suara-suara yang mulai masuk. Sebenarnya kalau menurut Atia sendiri itu tetap lagu yang Atia bakal hindari buat didengerin sih, apalagi sebelum tidur momennya. Azam setuju sih, karena lirik dan nada dari lagu Lingser ini tetap akan memberikan sensasi yang horor dan malahan bikin kepikiran. Kira-kira kita cari dulu ya Kampus Mania pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang mungkin bisa kamu jawab. Ada pertanyaan nih, kira-kira kalau Nina Bobo itu bakal masih bisa kembali lagi nggak sih untuk menyanyikan atau menceritakan kisah dia? Pertanyaannya berkaitan sama pengalaman Ega yang tadi ya Kampus Mania. Menurut kamu sendiri gimana, Ga? Kan tadi Kamu kesannya Nina yang nitipin pesan ke kamu, Ga. Waduh, jujur tadi Ega masih belum terlalu sadar sih pas Nina ngomong-ngomong tentang cerita dia. Tapi Ega yakinin semoga Nina nggak bisa balik lagi nih, karena sudah kita kasih wadah buat Nina menceritakan ceritanya balik. Nah, malam ini sepertinya harus kita tutup sampai di sini, Kampus Mania. Namun cerita belum selesai. Di siaran selanjutnya, obrolan waktu larut akan kembali, tentunya dengan misteri-misteri baru yang belum terpecahkan. dan sebelum kalian lanjutkan malam ini, kami ingin mengingatkan, tetap waspada dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dan sebisa mungkin, Kampus Mania jangan sendirian. Oleh karena itu, Kampus Mania, agar tetap terus aktif mengenai siaran-siaran dari Spark 31 Radio, Kampus Mania bisa mengikuti laman Instagram Spark 31 Radio. Lalu juga ada platform Spotify di Spark 31 Radio untuk menyaksikan podcast dan juga playlist siaran. Kemudian ada laman YouTube, yaitu Spark 31 Radio untuk menyaksikan podcast secara visual. Dan terakhir, untuk mendengarkan kembali siaran-siaran dan misteri terbaru, Kampus Mania dapat melihat di website spark31.versal.app. Ingat Kampus Mania dan perhatikan, waktu udah mulai larut. Berani menoleh ke belakang, Kampus Mania? Hati-hati, kamu tidak sendirian. Kampus Mania, Be smart and stay cool.
in harmonia Progressio.